Halo, selamat datang di setir kanan. Hari ini di sebelah gua udah ada Daihatsu Rocky, bukan yang kemarin kita udah coba, karena ini adalah varian terbaru 1200cc Natural Aspirated. Nah, gimana performa mesinnya? Apakah dia lebih bertenaga? Apakah dia lebih efisien? Dan bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan dari varian 1200cc ini? Nah, daripada kalian nebak-nebak, mending nonton videonya sampai selesai. Oke, mending kita langsung aja nyobain mobil ini. Dan yang gue mau kasih tahu juga, dia masih keyless entry nih. Jadi kita tinggal kantongin aja kuncinya. Let's go! Taruh kuncinya, injek rem, kita tinggal pencet start stop engine, mesinnya hidup. Let's go, kita berangkat. Oke, yang pertama-tama gue mau kasih tahu ke kalian kalau yang varian 1200cc ini dia nggak ada trim yang punya radar canggih alias ASA atau Advanced Safety Assist. Jadi dia nggak ada yang untuk line keeping assist segala macam, terus pengereman otomatis dia nggak ada. Tapi dia masih dapet yang tipe ADS alias Astra Daihatsu Styling. Jadi secara keseluruhan nih depannya masih ada aksen-aksen warna silver di depan, di samping sampai ke belakang, skid plate warna silver dove gitu, terus juga dia dapat side body molding di bagian samping serta over fender nih, jadi tetap memberikan kesan yang gagah layaknya sebuah SUV tentunya. Nah, gak sampai itu aja, dia juga masih dapat tuh yang tarikan garis warna merah di grill gitu, jadi emang ADS. Terus juga lampunya dia masih full LED untuk yang bagian depan, dan juga dia dapat fog lamp tentunya, dan di spion dia ada lampu seinnya. Serta spionnya ini masih automatic retract dan juga dia elektrik pengaturannya, jadi nggak di downgrade. Sampai ke bagian belakang pun nggak di downgrade. Dia masih ada high mount stop lamp, shark fin antena, lalu juga dia punya kamera mundur dan juga sensor parkir yang terintegrasi sewarna body. Terus juga dia velgnya dia pakai ukuran 16 inci single tone. Oke, selanjutnya yang paling membedakan juga adalah tentunya si mesinnya. Mesinnya ini kan berbeda, dia berkode WAVI Dual VVT-i, berkapasitas 1200cc, 3 silinder yang menghasilkan tenaga 88,4 PS dan torsinya di 112 Nm dan disalurkan ke dua roda depan. Nah, keunggulannya si mesin yang tanpa turbo ini tentu saja dia nggak ada turbo lag-nya, dan juga dia ini lebih familiar di masyarakat Indonesia karena yang beredar saat ini masih banyak tuh yang mesin bensin tanpa turbo. Jadi untuk perawatan maintenance juga orang Indonesia pasti lebih tahu, lebih familiar, jadi lebih gampang nih perawatannya. Selanjutnya mengenai bagaimana sensasi berkendara nih, yang gue rasakan sih masih sama ya, 11-12 lah sama yang 1000cc turbo. Karena ya sekali lagi basisnya pun masih sama, kan dia masih DNGA atau Daihatsu New Global Architecture yang mengedepankan kenyamanan dan juga efektivitas. Jadi udah juaranya banget. Terbukti dari bagaimana kita posisi berkendaranya ini, gue sih merasa udah pas ya, cocok. Dia masih ada pengaturan untuk maju mundur, terus reclining, terus juga dia setirnya bisa naik turun, jadi bisa menyesuaikan lah tinggi masyarakat Indonesia gitu. Terus juga dia soal bantingan suspensi, ini yang bisa gue bilang sebagai salah satu keunggulan nih di Daihatsu Rocky dan kawan-kawannya itu, saudara kembar ya. Karena dia punya bantingan tuh yang tergolong empuk dan juga bisa meredam kalau kita ada gelombang jalannya, ada lubang-lubang ataupun kita melewati polis tidur. Terus juga ada speed bump, itu tuh dapat diredam dengan baik, jadi kita nyaman berkendaranya, juga penumpang pun nyaman. Dan mengenai si peredalaman kabin, mobil ini bisa dibilang peredalaman kabinnya cukup baik karena ya kita dari tadi berkendara nih noise dari luar tuh minim banget, paling kalau ada juga cuma suara putaran ban dan itu juga gak gitu mengganggu, masih acceptable, jadi masih nyaman banget. Terlebih lagi ini kan varian yang ADS, jadi dia itu punya subwoofer speakernya, jadi lebih enak lagi suaranya, lebih mantap lagi ketika kita berkendara dengan mobil ini ditemanin sama speaker yang udah oke banget.
Oke, selanjutnya adalah bagaimana soal performa mesinnya nih. Yang gue rasakan sih ya, kalau untuk yang 1200 cc ini memang dia lebih responsif di putaran bawah. Jadi kita coel gas sedikit, dia tuh udah ngacir gitu mobilnya. Enak banget. Beda sama yang turbo, karena dia ada turbo lag-nya. Nah, berbeda halnya kalau kita di putaran atas. Kalau di putaran atas barulah yang 1000 cc turbo itu lebih berasa tenaganya. Karena ya ketika turbonya udah kick in, dia tuh langsung nendang gitu kan. Nah, yang menjadi pembuktiannya juga adalah soal pengetesan tes akselerasinya 0 ke 100. Kalau yang 1000 cc turbo dia bisa tuntas dalam 11 detik. Kalau yang 1200 cc ini dia 2 detik lebih lambat, jadi 13 detikan baru bisa sampai 0 ke 100-nya. Tapi soal bagaimana konsumsi bahan bakarnya, nah ini justru berbanding kebalik nih. Karena kan yang ini lebih tenaganya udah ada nih dari putaran bawah. Jadinya dia tuh bisa lebih irit dan juga lebih, ya pas stop and go tuh lebih enak aja gitu rasanya. Dia itu jadi bisa mencatatkan angka kalau dalam kota bisa sampai 14 km per liter dan luar kota bisa sampai 22 km per liter. Kalau yang kemarin yang 1000 cc turbo dia 13 km per liter dalam kota dan di luar kotanya 21 km per liter. Ya beda dikit sih, tapi ya terbukti kalau yang ini memang lebih irit, lebih efisien untuk konsumsi bahan bakarnya dan terbukti lebih responsif di putaran bawah. Oke, jadi setelah kita membahas tadi performa mesinnya yang masih 11-12, bagaimana soal fitur-fitur yang ditawarkan di mobil ini? Nah, fitur-fiturnya pun masih 11-12 dan bahkan masih dibilang sama. Ya, bedanya tadi cuma nggak ada ASA atau radar canggihnya aja. Jadi, si speedometernya dia masih full digital 7 inch. Dan ini fitur-fiturnya masih lengkap, termasuk desainnya ada 4 buah pilihan, masih ada di sini. Lalu di setir juga dia masih dapat audio steering switch yang terkoneksi ke head unit yang juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini dua fitur ini bahkan nggak ada di saudara kembarnya yang paling mahal sekalipun, jadi mantul banget. Terus juga soal si AC-nya masih sama juga, dia masih digital dan juga dia masih ada fitur Max Cool yang dapat mendinginkan kabin secara maksimal. Oke, setelah tadi kita nyobain langsung bagaimana sensasi berkendara serta performa mesinnya dan fitur-fitur apa aja nih yang masih ditawarkan di varian yang ini, gue bisa simpulkan kalau kalian emang mencari mobil yang untuk dikendari sendiri tanpa perlu sensor radar ASA, serta juga punya performa mesin yang masih 11-12 nih sama yang varian turbonya, dan fiturnya yang nggak kalah lengkap, mobil ini worth it banget. Terlebih harganya untuk yang varian termahal 1200 cc ini, varian X Automatic ADS, harganya 227 juta. Nah, gimana menurut kalian? Kalian masih perlu sensor radar ASA, jadi kalian harus ambil yang 1000 cc turbo atau yang ini udah cukup? Nah, kasih komentar kalian di bawah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini, serta subscribe dan follow Instagram kami di @setir.kanan. Oke, terima kasih sudah menonton. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gue masih penasaran nih. Kita cobain lagi apa ya? Ke Bandung. Kita challenge 1 kali isi bensin pulang pergi. Gimana? Bandung.